hilang. Ketika hadasnya belum hilang, kalau ia kemudian melaksanakan sholat statusnya masih hadas, ya berarti sholatnya juga tidak sah. Maka mandi harus benar-benar kita ketahui cara-cara supaya mandi kita sah sehingga bisa menghilangkan hadas, dan nanti sholat yang kita laksanakan pun bisa sah. Sebab suci dari najis, suci dari hadas, ini merupakan syarat rukun sholat. Wau sampun disampaikan bahwa rukun-rukun atau fardu-fardunya mandi niki wonten salah satu asya. Ada 3 macam. Meskipun kemarin sekilas mungkin telah disinggung. Yang pertama ahaduha an-niyatu. Niat. Pertama rukun mandi adalah niat. Kalau niat tidak dilakukan, berarti mandinya belum sah. Harus, dan niatnya pun harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Mandinya mandi junub, ya niatnya niat junub. Atau secara umum menghilangkan hadas besar juga bisa. Nawaitul husla lirafil hadasil akbari fardhun lillahi ta'ala. Ketika cuma nawaitul husla ini belum cukup. Kalau ditambahi nawaitul husla wajib, ya ini sudah cukup. Atau nawaitul husla lirafil hadasil akbari, ya ini bisa mencakup semuanya. Hadas besar semuanya, entah itu untuk mandi junub, mandi haid, atau suci dari nifas, ini juga sama, bisa dengan menggunakan kata-kata tersebut atau niat tersebut, atau sesuai dengan ilatnya, sesuai dengan hadasnya. Hadas karena apa? Junub, ya nawaitul husla lirafil jinabati fardhu lillahi ta'ala, bisa demikian. Atau nawaitul husla lirafi hadasil haidina. Atau nifas, ya juga ini sama. Beda dengan wudu. Kalau wudu nawaitul wudu'a ini cukup. Tapi kalau dalam mandi ini harus disebutkan. Dan dalam mandi pun, ya ketika yang mewajibkan mandi ini tidak hanya satu. Niat satu sudah mencukupi. Contoh, ada seorang wanita junub, belum sempat mandi, kemudian haid. Maka ketika suci, niatnya satu cukup. Entah pakainya hadasil akbar, ya cukup, atau rafil jinabah, ya cukup, atau haid, ya cukup. Salah satunya cukup. Ini ketika ini masalahnya bukan cuma satu mandinya, sing diniati, sing di apa harus dua-duanya, satu tak cukup. Wa man istama'a alaihi ahsanun fa in tamahadha wajibatun kafahu niyatun wahidun minha. Berarti cukup satu niat, ini mencukupi dari penyebab mandi besar tersebut.
Sunnah pun sama, ketika sunnahnya ini sunnahnya misalnya ya, pas Jumat Id ya. Terus masuk apalagi ya satu ya. Berbeda kalau yang satu wajib, yang satu niat sunnah, maka ini harus disebutkan dua-duanya. Hari Jumat misalnya niat mandi Jumat, nawaitul huslal Jumati ya sunnatan lillahi ta'ala. Jumat ya pan sholat Jumat ini kan sunnah mandi. Kemudian dibarengkan dengan junub misalnya, atau ya, haid, selesai haid atau setelah nifas ya, dibarengkan ya ini harus niatnya ya, niat wajib ya disebutkan, niat sunnah juga disebutkan. Senawaitul husla Rabbil jinabah Tenafil huslal hadasil akbari hadasil akbari Faratullahi ta'ala. Terus sampai mani nawaitul huslal jumati sunnatan lillahi ta'ala. Wa oleh ganjaran wajib miki mandi junub, oleh ganjaran sunnah mandi Jumat. Oleh Allah. Berarti kalau wajib niatnya cukup satu ya sunnah pun sama. Tapi kalau mandi wajib dan sunnah kudu disebutkan dua-duanya. Dan sama dengan niat-niat yang lain, mandi ya ini niatnya mahalluha fil qalbi, tetap niatnya dalam hati. Sedangkan talafuz ucapan kita nawaitul husla ya ini sunnah. Lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, ini sunnah. Ini tujuannya untuk i'anah, menolong hati kita. Ben atine krenteke demikian. Sama dengan usolli fardhu subhi misalnya. Ini juga yang wajib yang di hati, bukan yang di lisan. Yang di lisan ini namanya talafuz, bukan niat. Kalau talafuz hukumnya sunnah. Berarti lisan kita tanpa menyebutkan usolli ya enggak masalah, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Tanpa menyebutkan nawaitul husna lirafil hadasil akbari ya enggak masalah, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Yang wajib ini dalam hati kerentek. Sekaligus ya sekalian Fayanwi al-junubu roh al-jinabah. Untuk orang yang junub niatnya adalah nawaitul husla li rohil jinabati fardhu lillahi ta'ala. Awil hadasil akbari, atau niat nawaitul husla li rohil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Wa nahwa dzalik dan lain sebagainya. Wa tanwi al-haidu awil nifasa'u roh ahadasil haidi awil nifasi, sedangkan orang yang haid ketika sudah selesai haidnya, sudah mampet mandi, niatnya nawaitul husla lirohil hadasil haidi atau lirohil hadasil akbari ya sama. Nifas sami nawaitul husla lirohil hadasil nifasi atau lirohil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Ini sama. Kemudian dalam niat ketika kita salah ucap, kalau memang tidak sengaja, ini tetap diperbolehkan, artinya sah. Niatnya ngertine nifas padahal haid, nawaitul husna dirahul hadasil haidi. Ternyata nifas, salah niat tapi memang ngertinya demikian. Ini enggak masalah, artinya tetap sah. Beda dengan orang yang ngerti bahwa kewajiban mandinya karena nifas, tapi niatnya niat haid. Wah, mantap balik.
niatnya berarti nawaitul husla iraf hadasil haidi. Dan ini kalau memang sengaja demikian muta'ammidan niatnya tersebut, ini niatnya berarti enggak sah. Kalau enggak sah berarti niatnya perlu diulang lagi. Meskipun itu sudah secara sempurna, sudah air sudah mengalir dari kepala sampai kaki, berarti karena niatnya salah, ya berarti belum sah, harus diulang niatnya. Itu masalah niat. Wa takunu an-niyatu makrunatan bi awalil fardi wa huwa awwalu ma yusalu min a'lal badani aw asfalihi. Kemudian niat ini yang tadi dilakukan oleh hati kerentuk, ini dilakukan bersamaan dengan membasuh anggota yang wajib dibasuh. Pertama itu rawaitul husla, ya ini sudah jadi. Tapi kalau nawa ba'da husli juz'in wajib i'adatuhu. Kalau niatnya dilakukan setelah membasuh anggota tubuh yang mestinya dibasuh, maka mandi yang dilakukan sebelum niat ini tidak sah dan harus diulang. Contohnya adus wis rata kabeh, tinggal kakinya pas wisuh kaki nawaitul husla lirofil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Sing kanggo berarti nembe sikile tok, nembe sikile. Sebab sing diniati nembe sikil yang ke atas ini berarti belum sah, sebab belum niat. Meskipun itu sudah terkena air, tapi karena belum diniati, ya ini berarti belum sah. Jebul selesai pas tangan lawaitul husla, ya berarti yang baru kebasuh yang ini, meskipun sebelahnya sudah kena air rata, tapi karena belum niat maka wajib i'adatuhu, wajib diulangi. Berarti adus sing kanggo adalah anggota tubuh yang sudah diniati. Mulane niat pertama makrunatan di awali mayusan nawaitul husla li rafil hadasil aswad akbari fardholillahi ta'ala. Nah, wis rata, nah ini sah, berarti wis rapi. Yang pertama berarti niat. Cuma ini juga yang perlu diperhatikan. Pada saat kita mandi supaya sah, ya, supaya sah. Ini yang digunakan adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang mustakmal ini tidak cukup untuk mandi, enggak sah. Makanya ya harus diperhatikan. Atau air yang telah berubah kecampuran rinso, kecampuran sabun, kecampuran sampo, ini kan sudah berubah. Maka untuk ikhtiarnya, kalau kita mandi jangan pakai sabun dulu, tapi ya air mesin. Tuh, nawaitul husla berofil hadasil akbari fardholillahi ta'ala israfi anabe sabunan. Daripada sabunan ternyata diguyur, berarti airnya campur dengan sabun. Wis campur dengan sabun, berarti kan berubah mampu sabun. Ya. Kemarin pada bab awal disampaikan air sedikit itu bisa berubah, bisa
hukumnya ya berubah, yang asalnya tohir mutahhir kalau memang kecampurannya bisa berubah warnanya, rasanya, baunya. Kalau air banyak ya ini kalau tidak berubah ya nanti nggak masalah. Tapi kalau air sedikit ya ini bisa berubah statusnya. Air sedikit yang kurang dari 2 kolak akan bisa merubah status air tersebut. Maka harus diperhatikan. Jadi mungkin wis rapi ya, nembe anggota tubuh nembe wis rapi kabeh simbol nembe disabuni, samponannya samponan. So kalau demikian ya mandi yang kita lakukan ini bisa sempurna, bisa sah. Sehingga hadas besar yang ada pada tubuh kita bisa hilang sesuai dengan niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Niatnya kan harus bener tapi caranya salah ya hadas ora hilang tetap. Entah itu belum rata, entah itu prakteknya semacam tadi sabunan disit ya. Akhirnya airnya adusnya banyune sacuil ya, campur-campur sabun ya. Akhirnya belum rata, yang terkena sabun ini. Makanya hati-hati hadis. Niatnya pun harus diperhatikan. Niatnya ya, pada saat ya, yang sah berarti bersamaan dengan guyuran. Sebelum niat meskipun berapa kali guyuran karena belum dinyati ya ini belum sah, harus diulang. Kalau mandi tidak sama dengan wudu. Kalau wudu harus tertib, wajah, tangan, rambut. Kalau mandi bebas, tangan disit, sikil disit, bokong disit, sirah disit, nggak masalah. Yang penting bareng dengannya. Tapi nanti ada kesunahannya. Yang bagus yang mana? Nanti ada babnya setelah ini. Kita kaji untuk furudul yang fardunya dulu, farudul muslim. Yang pertama tadinya. Yang kedua wa izalatun najasati, menghilangkan najis ingkanat ala badanihi awil muttasili. Yang kedua adalah menghilangkan najis. Kami ulangi, ini adalah yang wajib dulu. Nanti praktek penggabungannya nanti ada. Wa sunnah itu ada sunnah-sunnahnya. Ana siwakan, ana wudu, kira-kira nanti ada. Ini wajib dulu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua adalah menghilangkan najis. Wa hada ma rajahahu ar-Rafi'i wa alaihi fala yakfi waslatun wahidatun anil hadasi wan najasati. Dan ini menurut versinya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ya atau pendapat yang diungkapkan oleh Imam Rafi'i. Biasa nanti dalam fikih ada beberapa pendapat dan ini biasanya dengan yang sekurun ini yang ada khilafnya. Kalau Imam Rafi'i ini meninggal pada tahun 623 Hijriah. 7 tahun berikutnya ada Imam Nawawi, lahir Imam Nawawi. Nah ini biasanya dalam fikih ini pendapatnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i biasanya demikian. Termasuk ini Imam Rafi'i menyampaikan bahwa fardunya ada 3 dengan memasukkan izalatun najasah ingkanat ala badani. Kalau memang
ada pada badan. Awake ana najise kena kotoran hewan, kotoran manusia ataupun najis-najis yang lain, maka najisnya harus dibersihkan. Dan karena ini rukun tersendiri, berarti tidak mencukupi dengan penggabungan untuk menghilangkan hadas. Hadasnya dibersihkan sendiri, najisnya ya harus dibersihkan sendiri. Ini kalau pendapatnya Imam Rafi'i. Ini juga fatwa ini Imam Nawawi juga sama. Tapi kalau Imam Nawawi warajjaha an-Nawawi al-iktifa'a bi ghuslatin wahidatin anhuma. Kalau Imam Nawawi cukup, siji wis cukup, ya bisa menghilangkan najis, ya bisa menghilangkan hadas. Tapi wa mahalluhu ma idza kanat an-najasah hukmiyatan. Amma idza kanat an-najasah ainiyatan wajaba uslatani anhuma. Pendapat Imam Nawawi yang mencukupkan bahwa untuk membasuh atau menghilangkan najis dan menghilangkan hadas cukup satu kali basuhan kalau memang najisnya adalah najis hukmiyah. Kita ingat ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Kalau ainiyah maknanya ain berarti ya ain kahanan, artinya najis yang memang tampak, yang kelihatan, entah itu ya wujudnya ya, misalnya kotoran manusia, ya kapan kuning-kuningnya, anak mampunya, anak rasanya, atau ini berarti namanya najis ainiyah. Kalau hukmiyah, najisnya sudah tidak ada, cuma dihukumi najis. Berarti hukmiyah secara hukum masih najis, tapi sudah tidak ketahuan. Dan ini cara-cara kita untuk mensucikannya. Najis ya caranya dari ainiyah dijadikan hukmiyah, demikian. Misal ayam manjing musola, nembelek. Ini kalau tembeleknya kotorannya masih ada, masih wujud, berarti namanya ainiyah, najisnya najis ainiyah. Caranya kalau kita mau mensucikan, jangan langsung diguyur, jangan langsung disiram. Justru kalau nanti disiram, najisnya yang asalnya cuma sedikit, karena disiram maka najisnya bisa kemana-mana. Dan terus bagaimana? Ya caranya dari ainiyah dijadikan hukmiyah. Caranya ya najisnya kotoran tadi ayam langsung cukup ya, pakai gombal, pakai bata atau pakai apa diambil, jadi gosok ya sampai hilang tanpa ada bekasnya. Misalnya pipis ya sampai kering, sampai tidak ada bekasnya. Baru setelah itu diguyur, disiram. Nah ini caranya. Kalau dari hukmiyah, ini begitu disiram sudah suci. Nah terus bekasnya ini namanya air mustamal. Najis enggak? Ya enggak. Karena caranya sama-sama disiram, sama-sama diguyur, cuma karena beda caranya ya beda hukum. Nanti kalau kita mau membasuh atau membersihkan najis ya, kalau memang kelihatan dihukmiyahkan dulu supaya najisnya tinggal secara hukum. Ainnya, wujudnya sudah tidak ada. Jangan langsung disiram nanti malah najisnya kemana-mana. Ini berarti salah. Nah, itu cara menghilangkan najis.
ainiyah dijadikan hukmiyah. Kembali ke masalah ini ya. Kalau pendapat Imam Nawawi, selama najis itu hukmiyah, maka cukup dengan 1 kali basuhan. Artinya 1 kali basuh sudah bisa menghilangkan najis yang hukmiyah dan menghilangkan hadas tersebut. Tapi kalau najisnya ainiyah, ya berarti Imam Nawawi mengikuti Imam Rafi'i. Artinya sama-sama 3, fardunya mandi 3. Yang 1 niat, yang kedua menghilangkan najis, yang ketiga baru meratakan air. Imam Nawawi yang bukan Imam Nawawi yang Banten Al-Jawi, bukan. Ini Nawawi Syriah. Biasanya penulisannya beda. Misalnya qala An-Nawawi, maka yang dimaksud adalah Imam Nawawi ini. Imam Nawawi yang lahir setelah 7 tahun sedurunge Imam Rafi'i. Ini juga sama-sama aulianya. Kalau lagi nyusun kitab, lampu mati, maka jarinya bisa menyala. Baterai ya, sorotnya, senternya pakai tangan. Itu Imam Nawawi. Di antara karomahnya. Imam Rafi'i juga demikian. Biasanya karena sebelah kamar itu ada pohon anggur. Kalau beliau misalnya lampunya pas mati, buah anggurnya menyala kayak lampu. Ini di antara karomah beliau. Orang-orang dulu, ulama-ulama ini rata-rata juga min auliyah. Berarti rukun yang kedua adalah menghilangkan najis. Cuma bedanya kalau Imam Nawawi ini menjadikan itu rukun, itu fardu kalau memang najisnya adalah najis ainiyah, masih kelihatan wujudnya esi nyata, esi katon. Tapi kalau sudah menjadi hukmiyah, maka cukup 2, yaitu niat dan meratakan air. Ini pendapatnya Imam An-Nawawi. Maka karena syaratnya ini, pada saat kita mandi, Imam Rafi'i ya berpendapat demikian. Ya berarti sebelum kita membasuh, kita bersihkan dulu kotoran-kotorannya. Ada najisnya enggak? Tangannya, awake, kabeh dikontrol semuanya. Karena ini adalah termasuk rukun, harus dibersihkan semuanya. Dan rukun ini harus beda, harus pelaksanaannya tidak cukup 1 kali basuhan untuk menghilangkan hadas dan najis, harus beda. Ini kalau pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Nah, Imam Nawawi, kalau memang najisnya hukmiyah, cukup 1 kali basuhan. Tapi kalau ainiyah baru harus 2 kali basuhan untuk menghilangkan najis sendiri, menghilangkan hadas sendiri. Dibersihi kabeh kotoran-kotoran. Nanti ya sunnah-sunnahnya kotoran-kotoran juga. Termasuk kotoran-kotoran yang ada di kuku, kalau kukunya panjang ya ini dibersihkan. Terus kotoran-kotoran sembarang dibersihkan. Yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyrati wa bi ba'di musahi badala jami' usulin wa la farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi wa la bainal khafifi minhu wal kasif. Yang ketiga, rukun atau kewajiban mandi adalah meratakan air dari kepala sampai semuanya, rambut-rambut, kulit-kulit, semuanya harus dialiri. Jadi basuh, bukan ya harus diguyur.
Isolul ma, meratakan air, rata ya, yang di atas ya, kabeh, rambut semuanya, anggota badan semuanya, entah itu tai lalat atau jenggot ataupun apa, semuanya dibasuh rata. Walau farqa baina sa'rosi wa huri, dan tidak ada perbedaan entah itu rambut kepala, rambut jenggot, rambut semuanya, rambut ketek semuanya harus kena semuanya. Tidak, oh rambutnya sing katon-katon baik ya ora, tetep kabeh semuanya. Ora sing jerone sarung dan sarung ya kabeh semuanya. Wala bainal khafif wal kasif, antara rambut yang tipis dan rambut yang tebal itu juga sama, kudu dibasuh kabeh. Sehingga wasaru al-mahdu illam yasil alma ila batinihi illa bin nabi wajib nabi. Sehingga kalau ada seseorang yang rambutnya panjang terus rambutnya dikepang bul-bul kan ya, kalau memang ketika kita basuh airnya tidak sampai, kecuali harus dibuka, harus dilepas kepangannya, harus diudar ya kabeh, ya maka wajib gelung, males kan dibuka. Kalau memang bisa tembus ke dalam, ke anggota ini kulit kepalanya ya nggak masalah. Tapi kalau tidak bisa ya harus dibuka gelungan, kepangan harus dibuka. Wajib ini, wajib nabduhu. Wal murad bil basyrati dhahirul jildi. Nah, sing dimaksud dengan kulit ya ini anggota tubuh kita yang kelihatan, yang di luar ini semua, kuping, hidung, janggut, sikil, kabeh semuanya harus ada. Maka ada yang harus diperhatikan pada saat kita mandi wajib ya, lempitan kulit cek kudu diperhatikan. Bolongan-bolongan sing termasuk anggota dohir. Anggota dohir siapa? Sing katon. Bolongan irung sing katon ya kuwi wajib. Bolongan kuping ya kuwi wajib sing katon. Kuping selempit-lempitan aja tetap dibasuh, dibersihin. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min soma fa udhunayhi, yani apa yang tampak dari kedua telinga kita, lempit-lempitan ini harus dibasuh. Wa min anfin majdu'in, hidung, irung ya bolongannya atau yang terputus ya irungnya penyakitan tugel tetap wajib. Wa min suquqi badanin, dan juga pecahan-pecahan kulit kita. Misalnya sikile ya, karena musimnya lagi panas, akhirnya pecah-pecah. Nah, pecahan-pecahan kulit kita ya dipecah karena apa? Ya. Harus dibasuh. Pokoknya yang tampak singkaton ya dari anggota kita. Kulitnya glowek, kena beling, akhirnya buka, ya wajib singkaton ya, singkaton. Ini ketika kakinya yang kakinya pecah-pecah ya, panasan, ya kabeh kudu dibasuh. Wa min suquqi badani wa yajibu isalul ma'i ila ma tahtal kulfati minal aqlafi. Termasuk kewajibannya adalah mengalirkan air sampai pada anggota yang ada di bawahnya kulit, kulit ya, kulite wong sing durung sunat arane apa? Ikut ya, wong kena ikut ya, jerun ikut. Nah kan nggak kelihatan, ya nggak kelihatan, tapi kan suatu saat pada saat ya pipis ya kan buka. Nah itu
dihukumi dohir. Mulane sunat ki gampang nggo sesuci. Lamun ora sunat ya angel pan atus kudu dibuka di tanah apa ya di kudu ditarik ya. Yang ada di bawah kulfah itu wajib. Makanya hati-hati panjenengan sholat gawa bocah cilik, hati-hati aja sampai gawa dihukumi gawa. Sebab ketika lagi sholat ya di luar sholat nggak apa-apa. Mari sholat gandengan kalau bocah sing durung sunat ora apa-apa. Aja sholat atau Allahu Akbar ini dijaga. Aja sampai kita dihukumi hamilun najasah, gawa najis. Dicekeli berarti orangnya gawa. Atau misalnya pan tiba dijaganya dia. Berarti orang gawa ada sikutkan ya, berarti orang gawa ya. Bocah pan tiba ada ini berarti kan orang dihukumi gawa. Sing membatalkan ini kalau memang dihukumi gawa. Senggolan itu kan orang apa ya, sekitar senggolan. Bocah cilik misalnya, bocah cilik sing gurung sunat ya. Ini kan aja sampai lagi sholat dicekeli batal sholat teh. Nyekel tok batal. Sih bisa nih batal. Sebab niki bocah cilik niki kan gurung sunat pada saat istinja, pada saat cewek. Kecuali ceweknya dibuka. Aturan wong cewek dibuka kan apa itu guyur tok kan ya, diguyur tok. Atau istinjanya ya cewek dibuka, dicelek-celek istilahnya. Lagi bisa bersih. Jangan kan lara ya. Jarang, bahkan langka sehingga yang beda. Mana hati-hati. Karena pipisnya ya sing dibasuh berarti kan jabane tok. Berarti jerone kan najis, daun najis. Makanya kadang cara medis kan rawan. Wong sing durung sunat ya rawan. Sebab apa ya? Pipisnya kan kotoran kan ya anaknya penyakit. Sementara penyakit keluar enggak dibersihkan. Blabut ngono kadang-kadang kan wong sing durung sunat ya akhirnya penyakitan kan. Akhirnya keraket dan sebagainya. Penyakit ya di situ karena sumbernya karena memang kotoran kan. Pipis kan kotoran. Maka ya kalau membawa anak kecil ya aja sampai cekel lagi sholat atau melakukan itu orang apa-apa, digandeng orang apa-apa. Gandeng kok mari masjid dibelajari ya apa. Tapi ya begini, kita cilik jarang diatur aja baris ngarep kan. Sepuh kondisi nggak bisa cilik memberi orang latihan. Kalau di ngomongnya aja rame-rame. Ini termasuk kayak ini bisa jaganya apa ora epin aja batal nak wong ya. Batal nak wong. Wa yajibu isalul ma'i ila ma tahtal kulfati minal akhlaqi wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qudiha li qadai hajatiha. Nah ini wong wadon iki khusus wong wadon yang lanang juga ya. Niki anggota yang dibasuh ditambah ketika anggota yang pada saat duduk niki dideleng katon. Wadon karo lanang kan sejen onder dileh. Lanang kan jagong ngati ki pada bahaya kan. Saya wadon ngadeg ngincuk dodok buka kan ya. Pada saat dodok dan niki sing katon kowe termasuk anggota dohir. Meskipun pada saat ngadeg ngincuk, tapi pada saat dodok niki katon. Nah sing katon niki hukume anggota dohir. Dan karena anggota dohir, ya berarti harus dibasuh pada saat mandi wajib. Lamun sungkan dodok ya, sing penting berarti kudu dibersih sampai jero ya. Sing sekiranya pada saat dodok niki katon, niki wong wadon. Wa illa ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha liqad hajatiha. Wa mimma yajibu ghusluhu al-masrubatu ya. Termasuk yang wajib dibasuh pada saat kita mandi wajib adalah masrubah. Masrubah iki bol. Bol kan ada dodok ya. Ini kadang-kadang kan katon ya. Atau BAB ngapunten ya. Kalau ngeden kadang-kadang metu ya. Nah, karena pada saat ngeden iki metu ya, maka pada saat mandi kita masuk wajib.
Li'annaha tadhuru fi waqtin fatasiru min dhahiril batin. Sebab pada suatu saat niki kan kalih dodo niki PAB meten-meten langsung metu ya. Asih manjing maning ya. Karena metu manjing niki dihukumi dohir. Karena dohir pada saat mandi wajib niki kudu kena. Wong sing bolen. Kul kan njero, kudu anggota dohir. Di anggota dohir wis metu anggota dohir. Sing arep batin pasti njero, sing ora katon niku kan. Iku sing wajib diadusi. Pun wasunanuhu njing malih pun bukan wonten sing ditakonaken niki sing kaitane kali mandi wajib ya. Sing penting jaga aja sampai mustakmal. Berarti jemput kan ini gaya ini. Sing penting aja tangan itu kan. Tak. Ya. Aja mencari malih ya. Ya mulai hati-hati, Atau yang misalnya lagi ember juga lah, timbul ini kan. Yang penting pribadi carane jangan sampai air yang sedikit menjadi mustakmalnya. Aneh keran dia lebih aman, selang ya lebih aman daripada miki ember cilik ternyata penceretan pirang-pirang kan ya. Yang lain pilih wonten sing kaitane kali adus. Adus ta wis apal kabeh awit cilik wis adus ya. Adus kalian apa ya? Ya wingi sama ya adus mandi wajib nang kali ya ora masalah. Ora masalah nang kali sing penting banyune akeh. Nang laut ya ora masalah. Sing penting dari tujuh kemarin air yang dihukumi suci mensucikan. Laut, banyu udan, banyu sumur, anak banyu tuk, banyu sumberan, ya apa? Kali, apa maning, salju ya. Itu niki sing kena kanggo sesuci. Sing pitune sing kaitane kali adus. Di kamar mandi ya pada saat kita mandi sunnah ya sunnah baca bismillah. Pada saat ya di kolam ini mandi ya lapat-lapat Allah seyogyanya ini disimpan dulu. Maka supaya kita tetap mendapatkan fadilahnya kesunahannya yang masanya mati. Dipan baca apa ya? Bacanya hati. Nah, hati itu tetap baca baik. Anak meninggal dunia, tolong meninggal dunia lagi nang BAP ya, nang akibat inna lillahi wa inna. Ya kan ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosa terus ini. Maka syaratnya nang hati orang dosa. Sami kaya niki HP ya. HP kan wonten Qur'ane. Kena digawe masukin kolam nang WC ora. Ya HP kan niku kan dudu mushaf. Sing aran mushaf berarti kan tulisan. Niku kan cahaya. Dan dia mboten apa-apa sebetulnya. Nah, kecuali niki lagi di kolam dibuka ya tulisannya Al-Qur'an ya aja nih aja. Tapi lamun HP mati ora apa-apa. Nggih sumur.
Ya salah satu dari 3 lingkungan ya. Tapi ini genah campuran niku napa mboten kan ya. Berarti jelas campur ini ya. Berarti kan jarak 2 meter pun anu merembas. Ya. Ya dong wis genah campur kali sepiteng ya, wis genah campur ya. Ya berarti ini bukan. Berarti hukumnya wis benten kan. Berarti wis berubah mambune nggih, mambune. Ya salah satu dari bau, rasa, warna akan berubah nggih. Nggih, berarti kan mambu, bau, rasa, warna salah satunya kan ya. Jadi lamun bener-bener niku ya campur genah niku kan ya. Lamun niki dudu karena campuran ya kowe campuran ini kan campuran comberan wis genah karena mungkin karena posisine nggih. Nggih. Resepan ya. Iki oh iya. Bukan gelas titik. Kan soalnya banyak titik atau baru pas-pasan mungkin berbeda 3 warna, rasa, bau mungkin. Tapi kalau sumur kan bersumber lebih dari terus mungkin berarti bisa mengabaikan dari salah satu warna, terus bau, terus rasa. Kayak kali kemarin bau sumur itu biasa waktu ya lemari kolam, lemari kolam. Yang biasanya posisi ini kan tergantung aliran air kan ya. Kalau kita kayak di Tegal ya berarti posisinya gunung sebelah itu buat banyu miline mana. Maka ya lebih amannya aja sampai sepitengnya sa kidule kolamnya sa sebelah lore perpekan jadi kurang aman misalnya. Biasa 10 meter aman ya, 10 meter aman. Cara orang bisa mana yang sebelah. Iki berarti banyune mboten campur kan ya, cuman pengaruh mawon kan ya. Mboten campur kan mboten berarti ya. Itu kontaminasi kan sini kan. Iya, mboten campur cuma yes kayak dhuwur sepiteng mambu yang gitu kan ya. Kan ya. Ini mboten campur ya. Niki berarti ya kan. Yang buatan campur kan ya, ini buatan apa-apa kan.
iki sing intune Mugi meskipun sajwin iki manfaat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana atina min ladunka sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa taqina ya jami'al hajat wa taqabbal minna sayyid wa rahmatan darajat wa inna syuriyat bi jami'il khalqi wa ta'ala. Allahumma sunna wa nabiyyin wa sallallahu alaihi wa malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa subhana rabbika amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumuk. Masang neraka.